Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami petikan dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen Modul 2, meja 45. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram. Latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur. Pengertian dari data flow diagram merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Dalam praktikum ini dibahas tentang suatu sistem data flow diagram untuk perencanaan sistem informasi bersewaan baju adat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan digambarkan dalam suatu diagram data menggunakan aplikasi Power Designer untuk memudahkan proses pembuatan diagram, namun kurang sempurna sehingga kami membuat data flow diagram untuk mempermudah memproses data dan efisiensi sistem. Rumusan masalah dari praktikum modul data flow diagram ini adalah bagaimana model perancangan DFT pada sistem informasi persewaan baju adat. Adapun tujuan dari praktikum modul DFT ini adalah yang pertama untuk menjelaskan pengertian dari data diagram. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara memetakan sistem informasi manajemen menggunakan DFT. Yang ketiga, untuk mengimplementasi penggunaan DFT dalam studi kasus yang nyata. Selanjutnya, yang kedua ada tinjauan pustaka, berisi materi dari modul ini. Ini ada pengertian dari sistem informasi manajemen, yaitu sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Fungsi dari SIM pada bisnis yaitu yang pertama membantu dalam proses pengambilan keputusan, yang kedua membantu dalam menemukan suatu masalah, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terus ada data flow diagram. Data flow diagram adalah menjelaskan suatu proses melalui gambar yang melibatkan sistem untuk mentransfer data dari input atau informasi yang dimasukkan, kemudian ke penyimpanan data dan juga pembuatan report dari hasil masukan tersebut. DFT tidak hanya digunakan untuk mengembangkan suatu sistem baru, tetapi juga untuk menganalisa suatu sistem yang sudah ada. Dan ini adalah merupakan simbol-simbol dari data flow diagram atau DFT. Yang pertama ada entitas, terus ada proses, aliran data, dan data store. Nah, dari entitas, ini merupakan kesatuan entiti di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang memberikan masukan atau menerima keluaran dari sistem. Sedangkan arus data atau data flow ini mengalir di antara proses simpanan data atau data store dan kesatuan luar atau external entity. Arus data menunjukkan arus dari data yang berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Proses yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Pusat simpanan data, data store, merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau database di sistem komputer, suatu arsip atau catatan manual, suatu kotak tempat data di meja seseorang, suatu tabel manual, dan suatu agenda atau buku. Nah, di sini ada fungsi dari data flow diagram. Pertama, DFT memiliki kegunaan untuk perancangan sebuah sistem yang
memiliki orientasi pada alur data, sehingga mudah menggambarkan dan menganalisa. DFT berguna sebagai perancangan sistem yang mudah dikomunikasikan kepada pengguna, membantu pengembangan aplikasi dalam menggambarkan alur data secara jelas dan rinci, memudahkan user atau pengguna dalam memahami sebuah sistem, dan terakhir membantu penerapan sistem yang lebih baik dan sempurna sebab terdapat rancangan terlebih dahulu. Kemudian ada syarat dalam membuat DFT. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, pemberian nama komponen, yang kedua, pemberian nomor pada komponen proses, penggambaran DFT sesering dan serapi mungkin, yang keempat, hindari penggambaran DFT yang rumit, dan yang kelima, pastikan DFT yang dibangun konsisten secara logika. Nah, sini ada langkah-langkah pengerjaan dari praktikum ini. Sebuah perusahaan, PT Strong, melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi perincian tentang sewa gedung pernikahan serta untuk mengetahui total pembayaran untuk sewa gedung pernikahan dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisiensi, efektif, dan akurat. Tentukan data flow diagramnya. Yang pertama, membuka aplikasi Power Designer. Terus setelah Power Designer telah terbuka, klik File, New, Data Flow Diagram, lalu membuat konteks diagram diawali dengan membuat tool proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan, entitas dan proses dengan tool entity. Yang pertama ini ada penyewa, gawai, baju adat, kasir, dan tagihan. Ini sebagai atribut. Terus yang keempat, membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Yang kelima, melakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tool proses, lalu decompose proses, lalu open diagram. Yang keenam, tambahkan proses, relasi, dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas yang ada pada DFT level 0. Setelah membuat DFT level 0, untuk membuat DFT level 1, lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tool proses, lalu decompose proses, open diagram. Seperti ini contoh gambarnya. Dan ini merupakan hasil dari output program. Hasil dan pembahasan. Output program sistem informasi persewaan baju adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat DFD ini sendiri. Yang pertama, buka programnya. Pertama, buka Power Designer. Lali. Lalu File, lalu New Model, pilih Information, lalu pilih Data Flow Diagram. Lalu buat entitas. Contohnya saya contohkan buat entitas saja. Lalu satu proses. Nah, ini misalnya pegawai. Sistem.
Lalu buat timbal balik seperti ini. Di sini saya pakai nama input, timbalnya pakai nama input masih. Outputnya hasil data. Lalu penyewa input masih. Lalu baliknya hasil si data. Setelah itu decompose, lalu open diagram. Nah, akan jadi seperti ini. Langsung saja buat prosesnya dan timbal baliknya. Oh, di sini proses dan tadi akan jadi seperti ini lengkapnya. Saya pakai proses sewa. Sewa. Timbal baliknya pegawai data diri penyewa, lalu baliknya validasi data. Lalu kita tambah file. Dinamai, disimpan, lalu namanya data diri penyewa. Setelah itu lanjut saja ke level 1. Nah, ini adalah level 1-nya. Sini level 1-nya
prosesnya kelengkapan registrasi, juga timbal balik, simpan. Timbal baliknya data diri sama data. Baliknya validasi sertifikat validasi penyewa, surat sewa baju adat, untuk yang pertama tadi akan jadi yang seperti ini. Ini fullnya. Lalu setelah di open diagram akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Lalu masuk ke level 1 seperti ini. Lalu masuk ke analisis output. Analisis output pada DFT perusahaan ini adalah sebagai berikut. Analisis output DFT konteks pada hasil dari output laporan ini dihasilkan diagram konteks dan diagram nol, di mana diagram konteks pada sistem informasi persewaan baju adat tentang hubungan timbal balik, di mana terdapat 5 entitas yang terdiri dari pertama adalah pada entitas penyewa terdapat alur data diri penyewa dan informasi data diri penyewa. Pada entitas pegawai terdapat alur input informasi pegawai dan informasi pegawai. Pada entitas baju adat terdapat input informasi baju adat dan informasi baju adat. Pada entitas kasir terdapat input informasi kasir dan informasi kasir. Pada entitas tagihan terdapat alur input informasi tagihan dan informasi tagihan. Lalu masuk ke analisa DFT level 0. Setelah dikomposisi akun terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi percetakan yang disebut DFT level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu proses administrasi, periksa pilihan, proses penataan barang. Pada proses periksa data terdapat alur data dari entitas penyewa dan pegawai, serta terdapat penyimpanan file data penyewa. Pada proses periksa pilihan terdapat alur data dari entitas pegawai dan baju adat, serta terdapat penyimpanan file pilihan baju adat. Pada proses pendataan barang terdapat alur data dari entitas baju adat dan kasir, serta terdapat penyimpanan file ketersediaan baju adat. Pada proses pembayaran terdapat alur data diri entitas penyewa dan tagihan, serta terdapat penyimpanan file pembayaran. Pada proses pemberkasan terdapat alur data dari kasir dan tagihan, serta terdapat penyimpanan file pemberkasan. Lalu masuk ke analisa output DFT level 1. Setelah dikomposisi akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penyewaan baju adat yang disebut DFT level 1. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram level 0 sehingga menghasilkan 5 proses baru, yaitu kelengkapan administrasi, kelengkapan juga pilihan, proses pemeriksaan ketersediaan kelengkapan pembayaran, dan kelengkapan pemberkasan. Pada proses kelengkapan administrasi terdapat alur data dari entitas penyewa dan pegawai, serta penyimpanan data dari proses kelengkapan administrasi
Pada proses kelengkapan jumlah pilihan terdapat alur entitas baju adat dan pegawai, serta terdapat penyimpanan data diri proses pemeriksaan ketersediaan. Pada proses pemeriksaan ketersediaan terdapat alur data dari kasir dan baju adat, serta terdapat penyimpanan data diri proses pemeriksaan ketersediaan. Pada proses kelengkapan pembayaran terdapat alur data dari penyewa dan serta terdapat penyimpanan data diri proses kelengkapan pembayaran. Pada perlengkapan terdapat alur data dari kasir dan tagihan serta terdapat penyimpanan data diri kelengkapan pembayaran. Lalu kita masuk kesimpulan dan syarat. Dari kesimpulan ini bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, data flow diagram DFD merupakan salah satu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Dalam pembuatan sistem informasi DFD yang sering digunakan oleh para analisis untuk membuat sebuah sistem yang baik, di mana DFD ini nantinya diberikan kepada para programmer untuk melakukan proses coding. Yang kedua, untuk menentukan sebuah sistem informasi manajemen menggunakan data flow diagram atau DFD, yang pertama harus dilakukan adalah memetakan setiap entitas yang ada pada sebuah sistem informasi manajemen tersebut. Setelah entitas dari sistem tersebut telah terbentuk, dibuatlah relasi kardinalitas antar entitas untuk mengetahui relasi yang terbentuk antar entitas yang ada, atau dalam proses pembuatan ini disebut diagram konteks. Setelah diagram konteks dibuat, entitas ada pada diagram tersebut dan dipetakan lebih dari skala yang akhirnya membentuk diagram rinci DFD level 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka dari proses itulah sebuah sistem informasi manajemen dapat dipetakan dengan baik melalui sebuah data flow diagram atau DFD. Yang ketiga, implementasi penggunaan data flow diagram DFD dalam pengerjaan sebuah studi kasus. Salah satu adalah dalam penjualan buku, dalam persewaan baju adat, penggunaan data flow diagram dalam studi kasus penyewaan baju adat. Entitas dari sistem informasi ya ini DFD level 0. Lalu masuk ke saran. Adapun saran diberikan untuk laporan modul 2 ini adalah sebaiknya diberikan buku modul agar mempermudah praktikan dalam belajar. Yang kedua, sebaiknya modul dilampirkan gambar yang lebih jelas. Yang ketiga, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Yang keempat, sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci, sebaiknya penjelasan mengenai. Terima kasih, saya Salam Ariano mewakili kelompok 45. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.